Halo sobat pendengar setia, welcome to my channel. Lo lagi nyasar ke tempat yang paling pas banget nih. Karena kita bakal ngasih lo info paling fresh, paling update, dan paling nggak ngebosenin. Sekarang ini lagi viral berita gara-gara karyawan sholat Jumat gaji dipotong. So, siapin cemilan lo, rebahin badan, dan cus kita kulik bareng berita panas yang lagi rame di jagat maya maupun di dunia nyata ini bro. Stay chill, stay update, and let's go. Brosis, belakangan ini nama PT JSM Wah Indonesia lagi jadi omongan di mana-mana. Bukan karena prestasi, tapi karena ulahnya yang bikin netizen Indonesia naik pitam. Semula bermula dari satu hal yang sebenarnya simple tapi fatal. Karyawan yang sholat Jumat malah dipotong gaji sebesar Rp10.000. Buset dah. Awal mula kasus ini viral tuh dari curhatan salah satu karyawan yang bocor ke media sosial. Ceritanya, dia dan beberapa temannya yang rutin sholat Jumat tiba-tiba gajinya berkurang. Pas ditanya ke bagian HRD, katanya mereka tidak bekerja penuh waktu. Lah, emang sholat Jumat itu bolos ya bro? Gimana sih logikanya? Postingan itu langsung meledak di Twitter, X, dan TikTok. Banyak netizen yang bilang ini perusahaan kagak punya hati apa gimana. Sholat Jumat itu ibadah wajib bro, bukan ngopi di kafe. Hashtag potong gaji sholat Jumat langsung naik dan jadi trending topik. Mari kita cek videonya. Sebagai umat muslim ya Pak, kalau kita Jumatan, kita itu dipotong. Loh, Jumatan dipotong? Iya. 15 Jumatan dipotong. Ya kalau keluar Jumatan maksudnya. 10.000. Dianggapnya itu gini Pak, jam istirahat berapa? 20 menit. Jam istirahat 20 menit? Jam istirahat 20 menit. Jadi kalau kita Jumatan otomatis kan lebih dari itu Pak. Iya jelas lah, setengah jam. Uang 10.000 itu dianggap mengganti waktu yang lebih dari jam yang ditentuin sama perusahaan. Ada nggak? Bu, ini polisi loh, saya negara loh, saya bisa memaksa loh. Enggak, negara ini sifatnya memaksa. Bukan Anda bohong tadi. Takut di banyak orang emang semua isinya aneh. Kok ini ngirim ke sini? Ini ke sini gimana sih? Orang kita cuma minta pulangin ijazahnya bu, nggak minta apa-apa, minta duit. Sama di mana? Lu kan nggak tahu, ini orang ngasih sih. Jelaskan ya berupa dokumen ijazah dan ini tanda terimanya, suratnya lengkap UD Sentoso Sel yang alamatnya jelas, ya kan? Kalau mereka bukan karyawannya, kenapa kok ada tanda terima yang dikeluarkan oleh perusahaannya dia, ya kan? Nah, bukan hanya Diana, juga di sini ada juga. Nah, ini Ahmad, ada juta itu mas. 2 juta untuk pengembalian ijazah. Gara-gara udah viral di mana-mana, media mulai ngeliput dan akhirnya sampai ke telinga pejabat. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Mas Afrian Sanur langsung turun tangan ke Surabaya buat ngecek benar enggaknya kabar ini. Pas sidak ternyata memang ditemukan adanya kejanggalan di sistem absensi PT JSM Wah Indonesia. Jadi karyawan yang keluar area buat sholat Jumat dianggap cabut kerja, dan itu langsung ngaruh ke potongan gaji. Kita cek lagi videonya pas sidaknya guys. Dibuka nggak ini? Bilang ada Pak Wamen loh. Mbok kuncinya hilang. Waduh, enggak. Enggak kuncinya hilang kan? Enggak hilang ah? Ada Pak Kapal tuh sini. Loh, dikempok Pak. Dikempok. Ini Ibu Diana ya. Kemarin kan ada laporan dari Pak Wali Kota ya. Saya lihat dari apa yang kita dengar dan laporan yang di lapangan, Ibu tidak korporasi. Pak
wali kota ini, Pak Ruji ini adalah wakil pemerintah. Dia negara, Bu. Ibu nggak boleh menghina hal itu. Kecuali beliau meras, beliau apa, nah boleh Ibu marah-marah. Kita jujur sangat tersinggung ya dalam kejadian ini. Itu siapa yang ditahan ijazahnya? Siapa yang nahan? Saya nggak nahan. Benar Ibu nggak nahan? Enggak. Kalau seandainya kita panggil orang lainnya, ditahan gimana? Boleh. Boleh orang mau fitnah saya. Boleh. Oh ini nggak fitnah, nggak ada fitnah. Nah, iya, Bukan. Pak. Nggak ada Nah, itu fitnah. kan kita negara hukum. Nah iya makanya kok fitnah. Saya nggak mau komen apa-apa. Saya ini apa sih, Pak? Cuma trading kecil. Kalau memang saya Enggak Bu, bukan soal trading Bu. Saya bilangin Bu ya, kita ini pemerintah ngelindungi juga industrial. iya, saya tahu. Kami juga harus melindungi juga tenaga kerjanya. Nggak, karyawan sekarang yang ada di dalam ada Yang kita mau tahu. Bu, coba Bu buka. Pak Yuli, pengawas coba cek deh barang-barangnya. barangnya opo ya? Makanya Arek ngomong apa takut sampai ini gede ini. Yang di atas ini apa Bu? Di atas. Itu ruang meeting bisa dipakai semua. Berarti kan kantor. Berapa karyawannya berapa orang? Orang kerja mana dia? Ada yang bisa diajak komunikasi oleh Pak Wamen? Bagaimana orangnya? Suruh turun aja nggak apa-apa. Kan sudah istirahat jam 12 kurang. Oh, kita nggak ngapa-ngapa. Emang kita nih ancaman apa? Dah Linda, dah. Linda nggak Linda? Linda. Mbak. Pirang tahun kerjanya ini? Masih baru. Piro. Kurang lebih 2 tahun. Yo suwi, kita karo Putri. Enggak. Putri? Kan, enggak kan kita kan beda. Nila kerja Nila Ya kenal. enggak loh, Pak. Kan beda sih. Coba bocor lo kon ya. Loh ya apa sih? Lah ya kan bocor lo ya engko. Iya. Lah orang tahu tuh gak kenal kanca-kanca nih. Lah kan ya masa kenal sih sih, Pak. Loh yo. Lah kok iki om Mbak. Kanca mulyane sapa sing kerja yang ndonokne? Apa? Yang bekerja hari Sapa? Itu apa Rizka? Tinggal suruh terus. Bisa panggil. Hari ini. Rizka. Terus kan Pak aku tak balik bareng. Saya ada susu kok. Kok niki. Iki Pak Wamen niku. Sik kon. Loh, masalah kan. Sokan dong ngomong masa sembari gue. Iya ya sebentar ya. Kon iku lapo kon WA kancamu niku gak usah. Oh. 1 bulan berapa hari kerja di sini? Aku sih 1 bulan kurang lebihnya itu 2 minggu paling 14 hari. Ya paling banyak itu 15 hari lah. Kalau bapaknya tanya ini kenal ini, saya nggak tahu soalnya kadang di sini juga kadang tuh di Demak. luar ya. Sampai takut apa menang. 2 tahun itu kan cukup lama ya. Ya. Berarti satu sama lainnya temannya pasti tahu lah. Mulak kenal, kok nggak kenal. Itu jenenge Sanjipa. Nah, sekarang ijazah di mana? Bu, ijazahnya taruh di sini. Nanti saya minta, biasanya kalau orang yang bekerja di sini dia tahu letak-letak di sini loh Bu. Dia nggak mungkin berani ngaku bekas bekerja di sini, tapi tidak tahu situasi di stasiun sini lah. Pak, ini kan konteksnya tahan ijazah. Iya. Saya nggak pernah bilang Mbak Putri ini nggak pernah kerja ke saya. Jadi kalau mereka tahu tempat letaknya ini, ya pastilah Pak. Untuk lamaran mereka ketika mereka melamar pekerjaan di sini itu saya kaitkan dengan ijazah asli. Setelah itu nanti ditaruh di map. Ada mapnya di mana? Sini, samping sini. Ruangan bukan Pak, ruangan salah menteri. Di mana? Tuh, dia aja kalau bukan karyawan sini nggak mungkin tahu. Kalau tapi sama Bu Vero atau Civero, Ibu kenal? Sudah resign. Iya betul, tahu kan? Bener ini Bu Vero yang disampaikan keluar tadi. Iya. Ya disampaikan aja ke sana lagi kalau beliaunya ada di sini. Tadi Bu Diana kan menyampaikan kalau Bu Vero itu sudah tidak bekerja lagi, itu sudah resign. Ternyata beliaunya di situ. Bu, Ibu udah berbohong. Ibu berbohong pakai nanya lagi saya. Ibu bilang nggak kenal Veronica udah resign. Kemudian ternyata yang nggak tahu di benar atau nggak ada orangnya. Pak, kalau Veronikanya sudah resign nggak boleh main-main ke sini. Boleh, Boleh kan? Terus gimana? Saya Alasan ibu Saya sederhana ini harus banget main. digiring Ini kemana? tempat bermain atau gudang kerjaan? Loh. Dulu, ibu jangan debat soal itu sama saya. Ini Kalau- tempat bekerja atau tempat bermain? kalau dia mau berkunjung kan nggak masalah. Ini tempat bermain atau tempat bekerja? Bekerja Pak. Ibu nggak malu kalau kita yang kesini ngelindungin ibu. Kita kesini bukan untuk neror atau apa, enggak. Udah pokoknya Pak, yaudah kita selesaikan. Ada 31 atau 30 ijazah yang tertahan. Udah kita pulangkan, udah gitu aja. Ngapain ribet-ribet? Sejarahnya yang namanya negara dilaporkan oleh model kayak ibu nih. Baru di Republik ini, Pak Swaji ini baru dilaporin nih. Jadi kita tersinggung. Beliau melaksanakan tugas-tugasnya, dia laksanakan, ibu laporin. Ibu memang berbelit ini Bu. Kemarin sama telepon si Satrio enggak?
kemarin sore? Enggak. Ini ada rekamannya loh. Enggak sakno ceceran. Sama nggak suaranya? Enggak usah diperhatiin no media sosial tuh enggak usah. Terus ijazah saya gimana ya itu? Nah ya makanya Cece tuh nyalain untuk kamu tetap kerja. Emang ini siapa ada kamu? Kita ngomong masalah denda. Bukan. Ibu bohong. Ibu. Ibu bilang Veronica enggak kenal desain apa. Kalau saya tanya coba dia masih kerja atau enggak? Ibu saya tanya, digamparin nggak sama saya? Kabokin nggak? Ditonjok nggak sama polisi? Ditonjok nggak sama Pak Wali? Lalu kenapa harus berbohong? Keterangan ibu saya berbeda-beda. Soal Bu Veronica tadi katanya nggak tahu di mana. Ternyata ada di sebelah. saya ngomong, dia sudah resign. Saya nggak mau melibatkan pihak lain. Dia kenal nggak sama Mbak Veronica? Loh, orang saya. Enggak cuma nanya doang. Kenal. Kalau sampai nggak kenal juga, saya anggap ibu udah keterlaluan. Tanggung jawabnya itu ada di saya. Ibu kamu sedang bertanggung jawab. Ibu sedang berbohong. Ya. Kita mau ambil ijazah kawan-kawan yang tertahan deh. Oke, tapi saya nggak ada hak untuk menjawab ya. Saya serahkan ke Bu Diana. Ini ngawur. Tapi ada nggak ijazah? Bu, ini polisi loh, saya negara loh, saya bisa memaksa loh. Enggak, negara ini sifatnya memaksa. Pak, saya kok dibentak-bentak sih? Bukan, Anda bohong tadi. Enggak, Pak. Pak, saya jadi takut loh. Takut di banyak orang, emang sini preman semua isinya. Aneh. Kok ini ngirim ke sini? Ini ke sini gimana sih? Orang kita cuma minta pulangin ijazahnya, Bu. Nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Udah kasih aja. Disimpan di mana? Saya nggak tahu, Pak. Lu kan nggak tahu, ini orang ngasih ke sini. Masa terima nggak? Bu Vero menerima ijazah dari karyawan-karyawan ini nggak? Tidak ya, ini ada rekaman ya. Ibu Vero tidak menerima ya. Yang ini Pak. Ini saya kenal. Tapi terima nggak? Kenal. Menerima Iya. ijazah dari yang bersangkutan? Menerima ijazah dari Ijazahnya yang bersangkutan. ini siapa namanya? SKCK. Dan SKCK. Iya. Waktu Saya daftar. lupa. Oke ya, ini Mbak Vero. Ini banyak Iya. merekam. Ini akan menjadi keterangan dari pihak-pihak kepolisian. Dek, kamu inget ya, dampak pernyataanmu itu punya dampak hukum. Ingat loh, saya di sini datangnya kapasitas sebagai negara, wakil menteri. Enggak, kalau ada utang saya bayar deh sekarang. Saya nggak ada wewenang untuk menjawab. Kok mau menang? Kok nggak mau menang? Ini bukan soal menang. Ini hak mereka yang nggak boleh ditahan di sini. Iya, saya mengerti. Veronica, sebentar. Kamu tadi kan kenal sama si belakang itu, siapa namanya? Kenal. Pada saat dia kerja di sini kan menyerahkan ijazahnya ke kamu. Betul? Saya lupa. Enggak. Pas ngomong lupa. Baru 3 aneh kok. sebelum Natal. Mesti tahu lah kamu, nggak mungkin lagi loh. Nggak mungkin bohong lah orang-orang. Beliau datang ada kapasitas sebagai perwakilan negara. Permintaan kami ini adalah mewakili negara. Jadi apapun keterangan Anda itu harusnya disampaikan, bukan ditutupi. Padahal kehadiran beliau ke sini adalah ingin menjaga industri tetap jalan, hak tenaga kerja juga dilindungi. Di sini kan saya nggak punya wewenang ya untuk Tidak wewenang. diri Saya saya. kita ngaku aja udah. Iya. Ribet banget. Udah siap. Jadi hari ini kita sama Pak Wamen memberikan satu perhatian khusus untuk Surabaya tentang penahanan ijazah. Tapi Diana pun tidak mau kooperatif dengan baik dalam memberikan satu penjelasan. Ada DPRD Provinsi Jawa Timur, Mas Cahyo, ada DPRD Kota Surabaya pimpinan, Mas Baktiar, dan ada Pak Kapolrestabes, ada status daripada kementerian. Kita ucapkan terima kasih supaya persoalan ini segera selesai dan clear. Dan ini kita serahkan pada pihak berwajib dalam hal ini kepolisian karena mereka berbelit-belit memberikan suatu keterangan seperti itu. Ya guys, itu tadi video pas lagi sidak dengan Pak Wamen. Drama soal pemotongan gaji karyawan gara-gara sholat Jumat di PT Janhua Indonesia makin panas. Tapi kali ini giliran sang owner Diana yang juga pemilik UD Sentosa Steel buka suara langsung dalam rapat dengar pendapat bareng Komisi D DPRD Surabaya Selasa 15 April 2025. Dalam forum yang penuh wartawan dan aktivis itu, Diana mencoba klarifikasi semua tudingan yang selama ini bikin perusahaannya viral dan dikecam oleh netizen. Kita cek video klarifikasinya guys.
Saya mohon maaf sekali kalau itu memang benar-benar Pak Wawali. Ya, saya sudah ngomong sendiri permintaan maafnya sama Cak Ji dan alhamdulillah diterima. Kemudian saya juga meminta maaf ya kepada seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya warga Surabaya karena semua ini kesalahpahaman. Ya, sebenarnya dari pertama itu saya kepingin mediasi, tapi karena saya ketakutan gitu aja. Dengan besar hati, Kak Ji tadi sudah menerima permohonan maaf saya. Saya sangat berterima kasih, ternyata Kak Ji itu orangnya baik, nggak seperti yang saya pikirkan, karena mungkin itu kan kesalahpahaman. Saya jadi takut-takut sendiri. Ya puji Tuhan itu banyak yang ngomong Cak Ji itu baik kok, datang aja. Ternyata tadi diterima dengan Bu, soal laporan gimana Bu? Bu, soal laporan Bu. Laporan gimana Bu? Ya nanti setelah dari sini saya bersedia untuk mencabut laporan saya dengan kesadaran saya pribadi. Saya tidak merasa menahan. Ya, menitipkan misalnya itu nggak Menitipkan, dikembalikan. saya tidak merasa. Jadi sekarang ijazah karyawan itu posisinya ada di mana ya? Saya kurang tahu ya. Ada dua. Karena begini ya. Bentar, biar. Karyawan itu kan masuk, ya. Terus masuk 2 hari lagi keluar. Kita mana tahu? Atau masuk 1 bulan kemudian keluar. Kita nggak ada waktu untuk ngurusin hal seperti itu. Ya. Jadi kita kalau suruh mengingat ini siapa, ya pula akan kerja. Terus nanti ijazah yang jadi nggak merasa ada ijazahnya? Tidak merasa. Tidak merasa ada ijazah. Tidak tahu. Karyawan itu ada di perusahaan itu. Iya. Iya. Ada tanda terimanya katanya Bu. Saya tidak merasa mengeluarkan tanda terima. Apa karyawan Ibu? Enggak ya? Tidak. Tidak. Berarti Gini ya, mestinya memang kalau ada yang merasa tidak puas itu kan memang ada jalurnya. Disnaker kan yang menilai dari bukti-bukti yang tertulis. Kalau memang ada pihak yang merasa tak puas kan bisa maju ke kepolisian dengan bukti-bukti yang itu. Oke. Gitu aja. Bu Diana? Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, tapi kalau tidak terbukti dan saya menyatakan dokumen itu palsu, pasti ada konsekuensi hukumnya. Iya. Bu Diana perusahaannya ini ya berkecimpung di bidang karet gitu ya, apa? Seal. Kapasitas saya di sini cuma menjawab klarifikasi, penani jasa, tidak yang lain. Karena saat ini tempat saya itu ditinggali oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Mohon maaf, seharusnya dari Disnaker kan sudah tahu perusahaan saya itu apa. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum kita ke Pak Zaini atau Pak Tri Widodo, teman-teman ada yang mau menyampaikan? Meski Diana udah buka suara dan minta maaf, netizen masih gaspol nuntut keadilan buat para karyawan. Banyak yang bilang kalau benar sistem yang salah, berarti dari awal nggak ada kontrol. Ada juga yang nyinyir, sholat Jumat dianggap bolos padahal itu ibadah. Kok bisa nggak peka sih? Dari kasus PT JSM WA Indonesia ini kita bisa lihat gimana pentingnya perusahaan punya sistem yang manusiawi. Jangan sampai karena alasan teknis, hak-hak dasar karyawan jadi korban. Dan buat karyawan jangan takut untuk speak up. Zaman sekarang, suara lo bisa jadi gerakan besar. Oke deh guys, segitu dulu update berita kita hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap kritis sama info yang beredar.
semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Jangan lupa komen dan share jika lo rasa info ini bermanfaat. Terima kasih.